Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke anak-anak hebat, kita bahas soal nomor 1. Jika diketahui 1 per akar X ditambah 1 per akar Y sama dengan 18, ini saya rubah menjadi akar X ditambah akar Y dibagi akar XY. Kita samakan penyebutnya ya. Oke, sama dengan 18 ya. Ini kali ini kali ini kali ini ya. Nah, maka jadinya akar X ditambah akar Y itu sama dengan 18 akar XY. Oke, next. Kita lanjut. Nah, yang ditanya adalah berapakah akar X dikurangi akar Y. Ini sebenarnya kayak gini deh. Akar X ditambah akar Y dikalikan akar X dikurangi akar Y, ini kan sama aja apa? X min Y, begitu kan? A plus B, A min B, akar kalikan akar, akarnya hilang ya kalau X-nya sama kayak gini, dikurangi Y. Oke, akar X ditambah akar Y itu berapa? 18 akar XY dikalikan akar X dikurangi akar Y. Oke, sini X min Y berapa? Ini nih, 90 XY. Kita masukkan aja 90 XY ya guys, maka akar X dikurangi akar Y sama dengan 90 XY dibagi 18 akar XY. Oke, yuk kita rasionalkan ya. Maka kita kali dengan akar XY, bawahnya juga akar XY. Akar XY dikali akar XY kan akarnya hilang ya dek, maka ini hilang. Oke guys, 90 dibagi 18 itu adalah 5, maka jawabannya 5 akar XY. Oke ya. C. Maaf, kok C tonduk B. Oke, maaf ya. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 2. Kode kupon door prize untuk jalan sehat pada HUT acara daerah ya. Berbentuk bilangannya disusun dari angka 24468. Nah, berarti kodenya kode kupon ya, berarti dari angka 24468. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil, berarti angka yang terkecil sampai terbesar, maka kode 64248 itu berada pada urutan keberapa? Nah, berarti kupon dengan nomor 64248 ini urutan keberapa? Ya, yuk, karena dimulai dari angka kecil, maka kita mulai dari angka 2 ya. Oh, dari sini, dari angka 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka tuh wagapat mak dalam setiap kupon ya. Kita masukkan yang pertama ke 2, kita potong, berarti ini sisanya 2 kita udah ambil, berarti sisa angka yang belum apa? 4, 4, 6, 8. Nah, ini diubah-ubah. Nah, terus nih kalau diacak-acak, ini adalah menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, ya enggak? Karena n-nya ada 4, tapi 4-nya ada 2 keluar nih. Maka rumusnya n faktorial dibagi p faktorial atau q faktorial. N berarti jumlah semua, ini sukunya ada 4 ya. Nah, yang sama itu adalah 4, 4-nya ada 2, maka 2 faktorial. Inilah permutasi unsur yang sama ya. 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial, coret-coret, jawabannya sini 12 ya. Jadi kupon dengan angka depan itu angka 2, itu ada 12 kupon. Selanjutnya setelah angka 2, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu kemungkinan angka 4 ya. Yang pertama ya, kita masukkan angka 4, kita potong lagi. Sisain yang kita isi dong guys. Sisanya berapa? 2, 4, 6, 8. Kita masukkan 2, 4, 6, 8. Nah, apakah ini ada yang sama unsurnya? Nggak ada ya. Maka ini permutasi n faktorial. Kalau nggak ada yang sama tuh n faktorial, berarti 4 faktorial. 4, 3, 2, 1, 24. Oke guys, nah next. Di sini ya. Nah, kita buat yang ketiga. 4 udah muncul pertama nih, berarti tinggal 6 ya. Kita masukkan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mintanya kan 64. Sebelum 64 kan dari angka yang terkecil ya. Sebelum angka 4 bisa muncul angka 2. Sebelum 4, 64 sama 62 itu kan duluan 62 ya guys. Nah, kita potong. Ya, 6, 2 sudah kepake.
maka sisanya angka yang belum kita pakai 448. Nah ini juga sama aja, kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama. N-nya 3, yang sama ada 2 nih, 2 faktorial, maka jawabannya 3. Oke guys, yang terakhir menuju nih kode yang akan keluar 64, berarti kita gunakan 64 kita potong ya. Nah pertama 6 4 sudah terpakai ya, berarti sisa 248 dari yang terkecil 248. Apakah ini ditanyakan? Iya kan? 248. Nah, berarti ada urutan ke 1 keluar. Maka 64248 itu muncul di urutan keberapa? Kita jumlah semuanya. 12 ditambah 24 ditambah 3 ditambah 1, maka 64248 keluar pada urutan ke berapa nih? 40. Paham ya dek? Begitu. Oke, jawabannya adalah B. Oke, anak-anak hebat, kita masuk ke soal nomor 3. Peluang turun salju di kota A adalah 3. Berarti peluang turun salju di kota A adalah 3 kali peluang turunnya salju di kota B. Berarti 3 kali peluang turunnya salju di kota B. Jika peluang kota A tidak turun hujan, maka P komplementer. Kalau tidak itu komplementernya ya adalah 4/5. Pertanyaannya, maka peluang kota B tidak turun hujan, berarti kota B komplementernya tidak turun hujan. Nah ya, kita kan punya rumus yang namanya PA ditambah PA komplementer itu adalah 1. Maka ini nanti PA-nya ketemu, PA komplementernya kan 4/5 ya dek. Maka nanti peluang turun hujan di kota A adalah 1 dikurangi 4/5, 1/5. Kita masukkan ya. PA sama dengan 3 kalinya PB. PA-nya kan 1/5 nih. Ini adalah 3 kalikan PB. Maka nanti PB-nya adalah 1/15. Oke, nah PB-nya ada, ditanya PB komplementer. Berarti jadi gimana guys? Yang namanya PB ditambah PB komplementer itu sama dengan 1. Berarti kan jadi gimana? 1/15 ditambah peluang kota B tidak turun hujan sama dengan turun hujan tidak turun salju, maka nanti peluang kota B tidak turun salju adalah 1 dikurangi 1/15, 14/15. Oke ya, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk soal nomor 4. 2 buah persegi tampak pada gambar di bawah ini. Jika panjang sisi persegi adalah 4, berarti 2 buah persegi yang sisinya 4. Kayak gini ya. Maka ini kan artinya sebenarnya juga 4 nih dek. Oke, pertanyaannya, maka keliling bangun datar adalah ditanya keliling. Kelilingnya berarti kan 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 dikalikan 5, 20. Ditambah ini kan. Nah, mencari X ini gimana? Ditambah 2X ya, ditambah 2X. Yuk kita cari X ya. Gini, ini kan 4 ya. Ini ke sini kan sama dengan 4. Berarti misalkan kan punya rumus ya dek. Kalau misalkan kita punya sini 4, nih kita buat 4 ya. Ini sama ini itu kan sama ya. Berarti ini A, ini A. Maka jadinya 4 sama dengan akar. Kan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Gitu kan ya. Berarti 16 sama dengan 2A kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 8. Maka A-nya adalah akar 8. 4 kalikan 2. Berarti 2 akar 2. Oke ya, maka ininya 2 akar 2, ininya 2 akar 2. Ini berarti 2 akar 2. Berapakah sih nilainya X? Nilainya X ketemu. 20 ditambah X adalah 4 dikurangi 2 akar 2. Maka 2 dikali 4 dikurangi 2 akar 2. Paham ya guys? Nah, yuk jadi gimana? 20 ditambah 8 dikurangi 4 akar 2. 28 dikurangi 4 akar 2 ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita masuk soal nomor 5 ya. Misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurangi Y tidak sama dengan 0. Apakah X itu kurang dari Y? Ini sebuah pernyataan apakah? Berarti jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Nah, bisa nggak dibuktikan dengan konsep yang satu aja?
X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat, ini kan sama saja X min Y kuadrat, gitu kan. X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat, ya kan sama ya. Sama dengan 4X min Y, kan hilang tuh. Sisa 1 kan, maka jadinya X min Y sama dengan 4. Apakah ini menyatakan X kurang dari Y? Tidak. Nah, X dikurangi Y kok hasilnya positif? Ini menyatakan bahwa X pasti lebih besar dari Y, ya. Paham ya, Dek? Maka artinya nomor 1 menjawab ini. Apakah X kurang dari Y? Oh tidak, ternyata X lebih besar dari Y, ya. Berarti 1 saja cukup untuk menjawab. Sekarang kita cek yang ini. 2X sama dengan 2Y min 6. Masing-masing kita bagi 2 aja ya. Maka jadinya X min Y sama dengan min berapa? Min 3. Nah, kita bagi 2 semua. X ininya Y min 3. Nah, Mbak pindah ruas ke sana Y-nya. Nah, ini menandakan gimana? Nomor 2, ini lepas dari pernyataan nomor 1 ya. Kita cek nomor 2 saja. Bisa menjawab nggak? Ternyata X dikurangi Y kok hasilnya negatif. Maka ini menandakan X itu kurang dari Y. Karena kalau X dikurangi Y hasilnya negatif. Paham ya, Dek? Maka ini menyatakan bahwa X kurang dari Y. Jawabannya iya. Apakah X kurang dari Y? Untuk pernyataan 2 itu iya, ya. Berarti 1 aja bisa menjawab, 2 aja juga bisa menjawab. Maka jawabannya adalah D, gitu ya. Oke, soal nomor 6. Jika grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 menyinggung, ya. Nih, kalau ada kata-kata menyinggung, maka nanti berlaku D sama dengan 0. Langkahnya, berarti kita buat dulu Y1 sama dengan Y2. Anggap inilah Y1, berarti ini adalah Y2, gitu ya, Dek. Maka jadinya X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 sama dengan 3X plus 4. Lalu kita jadikan satu ruas. Maka jadinya X kuadrat, ini ke sana ya, maka jadinya ditambah B kurangi 3X, ini hilang. Oke, sama dengan 0. Kita ketahui bahwa D itu adalah B kuadrat min 4AC, sama dengan 0. Nah, B-nya berapa? Ini B-nya, ya. Maka B min 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya nggak ada. Maka C-nya itu adalah 0, sama dengan 0. Maka B min 3 kuadrat sama dengan 0. Ini kan 0 ya. Maka ketemulah B-nya sama dengan 3. Oke ya, jawabannya adalah D. Oke guys, kita masuk soal nomor 7 ya. Diketahui 2x kuadrat min 6x ditambah k sama dengan 0. X1 dan x2 adalah akar-akar persamaannya. Jika x1 dikurangi x2 ya ini guys, maaf, dikurangi x2 kuadrat sama dengan 21, maka k ditambah 1 adalah, nah nih, jika akar-akar persamaannya belum diketahui, maka nanti kita bisa melibatkan penjumlahan akar dan perkalian akar. Kalau misalkan akar 1 ditambah akar 2, maka rumusnya adalah min B per A, gitu ya. Kalau akar 1 dikalikan akar 2, maka nanti C per A, gitu ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, berarti min 6, jadinya 6 ya, dibagi dengan 2. Maka X1 ditambah X2 itu sama dengan 3, gitu ya. Nah, ini X1 dikalikan X2 sama dengan C per A, K per 2, gitu ya guys. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, ini kan sama aja A kuadrat min B kuadrat ya, Dek. Maka jadinya X1 ditambah X2, X1 dikurangi X2 sama dengan 21. Gitu kan ya. Nah, yuk. X1 ditambah X2 kan sama dengan 3. Kita masukkan angka 3. Sini adalah X1 dikurangi X2 sama dengan 21. Maka X1 dikurangi X2 sama dengan 7. Nah, terus kita samakan dengan ini, ya. Kan kita tahu X1 ditambah X2 sama dengan 3. X-nya bisa hilang X1 nih. Ya, makanya jadinya min 2X2 sama dengan 4. Maka X2-nya adalah min 2. Paham ya, Dek? Karena X2-nya min 2, nanti X1-nya ketemu. Boleh masukkan ke sini, boleh masukkan ke sini. Misalkan kita masukkan ke sini ya. X1 ditambah X2 sama dengan 3. Maka nanti X1-nya adalah 3. X2-nya kan min 2 ya. Min 2 pindah ruas kan plus 2. Maka X1-nya
5, maka K-nya ketemu deh. X1-nya ketemu 5, X2-nya min 2. Maka nanti jadinya 5 kalikan min 2 sama dengan K per 2. Maka K-nya adalah 5 kalikan min 2 itu min 10 kalikan 2, min 20. Ketemulah K-nya min 20. Yang ditanya K ditambah 1, min 20 tambah 1, min 19. Gitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 8 ya, Dek. Jika akar-akar persamaan x kuadrat ditambah mx ditambah 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nah, berarti akar-akarnya, berarti Mbak anggap x1 sama dengan alfa, x2-nya itu adalah beta, begitu ya. Apabila alfa sama dengan 3 beta, alfa sama dengan 3 beta, maka nilai m yang mungkin adalah, yuk kita masuk ke yuk, kita kan tadi udah maka langkah pertamanya seperti tadi ya, yang namanya penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B per A. Min B berarti kan min M, A-nya kan 1 ya. Ya, 1. Nah, kalau perkalian berarti kan alfa dikalikan beta itu adalah C per A. Berarti 12 dibagi 1. Oke ya. Nah, kita kan punya alfa sama dengan 3 beta. Alfa itu 3 beta, maka 3 beta ditambah beta sama dengan min M. 4 beta sama dengan min M gitu ya. Alfa kalikan beta, alfa itunya kan 3 beta, maka jadinya 3 beta kuadrat sama dengan 12. Maka beta kuadrat sama dengan 4, beta maka sama dengan plus minus 2 ya. Maka M-nya ketemu, yang ditanya M kan ya. Berarti kan M sama dengan min 4 beta. Kalau betanya kita pakai positif 2, maka nanti jadinya min 4 kalikan 2, min 8. Tapi kalau betanya kita pakai min 2, maka min 4 kalikan min 2, M-nya jadi 8. Jadi kemungkinannya M adalah min 8 atau plus 8. Jawabannya adalah D ya. Oke guys, untuk soal nomor 9, kalian coba sendiri dulu ya. Nanti kalian bisa komen berapa hasilnya. Kalau bingung pun boleh deh hubungin saya ya, bisa lewat WA ataupun bisa lewat komen di YouTube ini. Oke guys, nanti kita akan bahas bersama jika kalian merasa bingung ya. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 3, 3, 5, 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kode dengan nomor 5, 3, 283 itu pada urutan keberapa? Caranya hampir sama kayak nomor 2 ya. Silakan mencoba anak-anak hebat.